Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Kita lanjut ke ceritanya. Setelah utusan dari bangsawan itu dibekuk oleh Lusu dan kawan-kawannya. Nampak di sini, Lusu dan yang lainnya berada di dalam. Nampaknya kemudian Paman Zhang mengintip orang-orang tersebut apakah mereka sudah meninggal atau diajar babak belur oleh Li Hiten dan Komandan Liu. Nampak ia pun panik dan melihat keluar. Setelah ia mengintip dari balik pintu, dia menoleh ke arah Lusu dan berkata, "Hei Yang Mulia, Anda sedang bermain api, jangan meremehkan para bangsawan hebat itu. Itu sangat berat dan kita akan mendapatkan masalah yang sangat besar," ucap Paman Zhang kepada sang Raja Lusu. Nampak Lusu pun santai-santai bersama Xiaoyu lagi makan keripik. Ucap Lusu kepada Paman Zhang, "Hei Paman Zhang, kau janganlah khawatir," ucapnya sambil memakan keripiknya. Ia pun berkata kepada Paman Zhang, ketika orang-orang ini pergi, akan selalu ada ras spesies bangsawan ketidakadilan lainnya yang akan datang dan secara sukarela membantu tentara Wu Wei memecahkan masalah ini, ucap Lusu yang santai dan memikirkan akan ada kado-kado yang baik yang kemungkinan akan datang menghampirinya. Lantas Paman Zhang pun berkata, "Tapi para bangsawan besar itu sama saja. Bagaimana jika kita tidak setuju dengan mereka?" tanya Paman Zhang kepada Lusu yang kelihatannya ia nampak panik. Lusu pun asik badai dan santai-santai. Ia berkata, "Hei Paman Zhang, janganlah khawatir. Perang belum berakhir begitu cepat dan pemilihan Jianlu akan dimulai dalam setengah tahun," ucap Lusu kepada Paman Zhang yang santai, memperlihatkan pemilihan. Lusu pun berkata lagi kepada Paman Zhang, "Menunggu untuk menjadi rumah pedang, ahli waris bangsawan besar itu tidak berani memprovokasi saya," ucap Lusu. Kepada Zhang Weiyu pun berpikir, "Itulah yang Anda pikirkan? Status Jianlu terlepas jika benar-benar bisa berhasil, itu akan bisa menyingkirkan keterikatan para bangsawan besar," ucap Paman Zhang kepada Lusu yang memikirkan hal yang baik. Lantas kemudian Paman Zhang pun mendekat kepada Lusu. Nampak di sana Xiaoyu asik juga makan keripiknya. Ngomong-ngomong, Mimin hanya ngasih tahu yang pengen makan keripik. Minta aja ke Lusu atau Xiaoyu. Nampak Paman Zhang mendekat, ia pun ingin tahu apa yang kemudian direncanakan oleh Lusu. "Saya serius mengajukan pertanyaan, kapan Anda mulai merencanakannya?" ucap Paman Zhang. Lusu pun berkata, aku akan mengatakannya dengan santai," ucap Lusu pada Paman Zhang. Tak lama kemudian Lusu pun berkata kepada Paman Zhang, "Hahaha." Paman Zhang pun hanya meringis. Ia pun melihat Lusu aneh. "Betulkah jangan melebih-lebihkan keterampilan perencanaan Anda?" ucap Paman Zhang kepada Lusu. Nampak Xiaoyu yang tahu, ia hanya tersenyum dan berpikir, "Jelas ini adalah hal yang benar untuk dilakukan," ucap Xiaoyu dalam hati. Melihat mereka bercakap-cakap, tak lama kemudian Paman Zhang bertanya kepada Lusu, "Namun menurut Anda mengapa Anda akan dipilih oleh Jianlu?" tanyanya. "Mari kita berbicara tentang babak pertama seni bela diri, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang ujian putaran kedua. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda bisa lulus?" ucap Zhang Weiyu kepada Lusu yang tak yakin ia akan lulus melewati masa-masa ini. Lusu pun berkata, "Hei kau, Zhang tua, kamu masih terlalu muda," ucapnya kepada Zhang Weiyu. Nampak Lusu pun tertawa bahagia melihat hal tersebut. Ia lantas kemudian berdiri dan berkata kepada Zhang Weiyu dengan tegas,
Izinkan saya bertanya kepada Anda, meskipun tidak ada yang tahu tentang putaran kedua, apakah Jianlu hanya memilih 4 orang setiap tahun? Tanyanya kepada Zhang Weiyu. Zhang Weiyu pun menatap Lu Su dan berkata, "Ya," ucapnya kepada Lu Su. Lu Su pun nampak hanya tersenyum. Ia menatap Zhang Weiyu. Lantas ia berkata, "Pada saat itu benar-benar tidak akan berhasil. Apakah akan berakhir jika saya hanya menyisakan 4 kandidat?" ucap Lu Su kepada Paman Zhang. Nampak di sini Paman Zhang pun terlihat aneh. Ia kelihatannya memiliki emosi negatif. Lantas ia berkata kepada Lu Su, "Tidak, Anda menunggu," ucap Paman Zhang. "Setelah penilaian putaran pertama, menurut sistem kompetisi pasti akan tersisa 16 orang untuk masuk ke putaran kedua. 16 orang ini tidak akan ditemui di putaran pertama," ucap Zhang Weiyu kepada Lu Su yang memikirkan rencana yang aneh. Nampak Zhang Weiyu di sini marah, tapi Lu Su pun berkata kepada Zhang Weiyu, "Apakah ini menunda saya untuk memukul mereka secara pribadi?" ucap Lu Su kepada Zhang Weiyu. Lantas Zhang Weiyu pun memberikan tangannya kepada Lu Su dan jarinya. "Ini, kamu itu, jangan tunda. Saya sangat menantikan hari ketika Anda menginjakkan kaki di kota raja lebih dan lebih," ucap Paman Zhang. Nampak di sini emosi negatif pun keluar dari Zhang Weiyu plus 666. Kemudian cerita berlanjut di luar. Utusan para bangsawan saat ini lagi babak belur dihajar oleh Li Hiten dan Komandan Liu. Nampak mereka kesakitan dan memar-memar. Ia ditumpuk layaknya makanan. Ia pun nampak panik dan kesakitan. Ia pun bertanya-tanya ketika Lu Su datang menghadapnya. Nampak di sini, "Yang mulia, luangkan hidup Anda. Kami tidak dapat melakukan transaksi. Kami harus kembali memasak dan melapor kepada tuan saya," ucapnya yang sangat ketakutan melihat Lu Su, dan di sana terlihat Komandan Liu yang sudah mengajar mereka semua. Lantas Lu Su pun berpikir di sana sudah ditemani oleh Paman Zhang. Utusan bangsawan pun berkata, "Apa yang saya katakan barusan tidak mengancam Anda. Jangan salah paham." Ia pun minta ampun kepada si Raja Lu Su agar ia tidak dihajar lagi seperti sebelumnya. Lu Su pun berkata kepada mereka, "Oke, baiklah, kalian semua kembalilah ke kerajaan kalian dan menemui bangsawan kalian. Katakan saja pada Tuan Mulia Anda, jika Anda ingin bekerja sama dengan penjaga militer kami, Anda harus terlebih dahulu melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan itu," ucap Lu Su. Orang yang bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan Blue Hitam, mengapa berjanji untuk membagi telurnya? Ini hal yang aneh, ucap Lu Su kepada sang utusan bangsawan. Ia pun nampak babak belur dan berpikir, kata-kata ini semuanya menghina tentara Blue Hitam dan bangsawan agung kita di Nanzhou. Apakah tentara Wei membengkak begitu banyak? Pikirnya. Yang kemungkinan tentara Wei juga sangat banyak dan hingga mampu untuk mengalahkan semua tentara bulu hitam yang ada. Lu Su pun menatapnya dengan sangat sinis. Terlihat di sini, ia berkata, "Apa yang kalian lihat? Mungkinkah beberapa hari dari Anda berubah pikiran dan tidak ingin pergi?" ucap Lu Su kepada mereka, menggeletak agar mereka segera pergi dari situ dan melaporkan kepada bangsawan yang lain. Tidak, ucap mereka ketakutan. "Halo Raja, selamat tinggal Raja, saya akan pergi," ucap utusan bangsawan tersebut, dan mereka pun lantas pergi meninggalkan Lu Su dan teman-temannya.
Tak lama kemudian diperlihatkan di Nanzhou. Utusan bangsawan itu melaporkan kepada sang master level 1. Ia pun menunduk dan berkata kepada sang master level 1. Menguasai, Nau mereka tidak, tapi pukul kita semua, ucapnya. Ia melapor bahwa mereka sudah dipukul mundur dan mereka tidak dapat melanjutkan negosiasi bersama Raja Lu dan tentara Wei yang lain. Juga mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan mereka, ucapnya kepada Li, sang master level 1. Ia nampak menunduk dan panik. Li pun hanya bertenang-tenang. Ia berkata kepada utusan tersebut, beraninya komandan tentara Wei kecil begitu ceroboh. Kenapa dia? Ucapnya kepada utusan tersebut. Nampak si utusan berpikir, tuannya juga memiliki lebih banyak dendam terhadap tentara Wei. Mengapa saya tidak menambahkan 2 api lagi sehingga saya dapat menggunakan tangan tuannya untuk melaporkan pemukulan brutal ini? Pikir dari utusan bangsawan tersebut. Ia nampak ingin memprovokasi tentara bulu hitam dan komandannya agar memukul mundur tentara Wei yang sangat kejam, mengajar mereka semua. Lantas mereka berpikir. Utusan tersebut berkata kepada Li, "Oh tuan, tergantung pada anak itu, kita mungkin juga menembak jatuh Wei secara langsung." Ucap dari utusan tersebut, pasukan tentara bulu hitam ini bisa dikalahkan oleh pasukan burung. Itu tidak terlalu bagus, ucapnya memprovokasi. Pada saat itu tentara Wei tidak akan berguna, ucapnya. Tak lama kemudian ketika ia berkata, kita bisa bergandengan tangan dengan keluarga lain untuk menangkap komandan pengawal militer bangsawan yang tidak sopan ini, ucap orang tersebut kepada Li. Tak lama kemudian Li pun nampak marah dan bam, ia menyodorkan kakinya ke arah sang utusan bangsawan dan ledakan pun terjadi di sana. Bam, bam. Ia pun tersungkur dan kelihatannya ia semaput. Oke. Li pun melihatnya dan lantas ia berkata, kekuatan tentara bulu hitam sudah terkenal, jadi saya tidak perlu Anda memprovokasinya, ucap Li, sang master level 1 kepada utusan bangsawan yang tersungkur. Ia pun nampak mimisan. Sebelumnya dihajar oleh Lu Su dan sekarang dihajar oleh petingginya. Nampak Li pun meninggalkan. Iya, bukan karena tentara bulu hitam terlalu lemah, tetapi tentara Wei sangat kuat dengan bimbingan seorang ahli, ucap Li kepada tentara Wei yang ia berkata dalam hatinya dan memikirkan bahwa tentara Wei dibimbing oleh sang master level 1 yang kuat hingga akhirnya ia mampu untuk mengalahkan tentara bulu hitam yang sangat kuat. Nampak di sini Li pun melihat keluar. Ia berkata, "Itu dia," ucap Li. Lantas ia berkata lagi, "Mari kita tunggu dan lihat apakah ada keluarga lain yang dapat menawarkan kondisi yang akan membuat Wu Weijun tergoda. Mari kita naikkan harganya," ucap sang master level 1 dari Nanzhou, yakni Li. Kita lanjut ke ceritanya. Sebulan kemudian nampak terlihat di sini. Diperlihatkan Lu Su yang bingung dengan tawaran para bangsawan yang setiap kali datang kepadanya. "Tidak dengan kita, kamu akan menyesalinya," ucap para utusan bangsawan yang lain yang hadir. Ingin memberikan kesepakatan kepada Lu Su, namun kesepakatan ini tidaklah baik dan menguntungkan untuk Lu Su dan mungkin tidak memiliki cuan yang banyak. Oke, kita lanjut.
Lusu pun nampak santai-santai aja. Ia pun dikatai oleh orang utusan, "Jangan lewatkan kesempatan ini. Hei Raja Lu, mungkinkah kita akan mendapatkan kesempatan yang bagus?" ucap utusan bangsawan. Nampak di sini utusan bangsawan sudah dibawa oleh Komandan Liu. Nampak mereka diikat dan dibawa pergi ke suatu tempat. Mungkinkah ia akan dibuang ke tempat lain? "Hei, apa kabar? Kami akan kembali lagi," ucap utusan bangsawan itu kepada Lusu. Lusu yang nampaknya ngantuk karena bernegosiasi dengan mereka yang alot. "Sudah sebulan mengapa saya tidak dapat menemukan bangsawan Nanzhou yang dapat bekerja sama dengan tulus?" tanya Lusu. Yang memikirkan tidak ada yang tulus ketika mereka melakukan kerjasama kepada Lusu. "Bolak-balik, bagian ini saya mendengar kepalan di telinga saya," ucap Lusu. Lantas kemudian Lusu pun dikagetkan. Di sini sudah ada Xiaoyu yang menarik tangan Lusu. "Hei Lusu, ayo ikut aku. Ada sesuatu yang ingin aku perlihatkan," ucap Xiaoyu kepada Lusu. "Hei Lusu, ikutlah denganku. Uskup telah menangkap mangsa baru," ucap Xiaoyu kepada Lusu. Ia pun senang karena ada mangsa dan tawanan baru yang Xiaoyu bekuk dengan roh uskup Bishop Kardinal. Nampak Xiaoyu di sini menarik tangan Lusu. Dengan segera ia mengajaknya untuk menemui seseorang. Lusu yang nampaknya panik, ia berkata, "Mangsa apa? Bukankah itu akan menjadi budak seseorang?" ucap Lusu kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun nampak tersenyum. Ia menatap Lusu dan hanya tersenyum dan hehehehehe, ucap Xiaoyu. Nampak di sini tawanan tersebut. Ini adalah dari kasino, dari Nanzhou juga, dari Wang Chen. Namanya Songke. Kasino, ia pun dibekuk oleh uskup Bishop Kardinal karena ia telah mengintai dari tentara Wei. Ia mengintai dan ingin memperlihatkan situasi kondisi dari tentara Wei. Nampaknya ia pun ketar-ketir karena ia telah dibekuk oleh sang master level 1, uskup Bishop Kardinal. Dan di sini ia telah diinterogasi oleh 5 orang. Nampaknya Komandan Liu, Li Hiten, Xiaoyu, Lusu, dan uskup siap untuk menghajar mereka. Nampak di sini Song pun ketar-ketir karena menghadapi musuh yang sangat kuat. Ia lantas berkata kepada Lusu dan yang lainnya, "Apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu lakukan di sini?" ucap mata-mata tersebut. Ia pun lantas berkata lagi, "Saya dari kota kerajaan. Dan jika Anda menentang saya, konsekuensinya tidak terhitung," ucap Song kepada Lusu dan yang lainnya. Nampak Lusu pun tenang-tenang. Ia berkata kepada Song, "Hei, apa akibat yang tidak terukur? Apakah Anda will saya?" ucap Lusu kepada Song yang saat ini panik karena dibekuk. Tak lama kemudian, ketika Song tidak mau berbicara terus terang, Komandan Liu pun merilis tombaknya dan bersiap untuk menancapkan di mukanya. Nampak terlihat di sini, Li juga memberikan otot kawat tulang besinya serta uskup Bishop Kardinal kepada mata-mata tersebut. Mata-mata tersebut pun nampak panik. Ia pun pucat jika nanti ia dihajar juga oleh orang-orang tersebut. Song pun berkata, ya, ada yang ingin dikatakan," ucapnya kepada Li Hitan dan yang lainnya. Ia pun berpikir dalam hati, astaga, apa yang terjadi dengan tentara ini? Bagaimana tentara umum berani menyerang orang-orang dari kota kerajaan?
Ucap Song kepada Lusu dalam hatinya. Juga termasuk bawah tanah, setidaknya ada 4 master peringkat pertama di sini. Bagaimana dengan sisa-sisa prajurit yang kalah? Tanyanya. Ia pun nampak ketar-ketir. Di sini kemudian Lusu pun terdepan berkata kepada mata-mata tersebut, "Sepertinya Anda telah belajar berbicara," ucap Lusu, yang bersiap untuk menginterogasi mata-mata tersebut. Nampak di sini Lusu pun berkata kepada mata-mata, sangat bagus. Katakan padaku siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Dari Wang Cheng?" ucap Lusu bertanya kepada mata-mata tersebut. Ia pun lantas berbicara kepada Lusu dan menyampaikan yang sesungguhnya kepada Lusu. Hingga ia bercerita banyak hal. "Saya pemuja besar Songke Kasino," ucapnya. Karena pertempuran dengan tentara bulu hitam, tentara Wei menjadi terkenal di seluruh Luzhou dan banyak orang bahkan memperhatikannya di Wang Cheng, ucap Song. Lantas Song pun bercerita karena topiknya terlalu tinggi dan pendongeng mengubah naskahnya. Bahkan kasino di Wang Cheng telah membuka piring tentara Wu Wei dan ia ingin melakukan taruhan siapa yang kemudian akan memenangkan pertarungan tersebut dan akan mendapatkan uang yang banyak dari kasino. Ia pun lantas bercerita soal tentara bulu hitam dan tentara Wei yang saat ini menjadi taruhan. Beberapa hari yang lalu, rumah teh Diao tua di Wang Cheng. Nampak orang-orang di sana berkumpul dan membicarakan tentara bulu hitam dan tentara Wei. Nampak Song bercerita, dikatakan bahwa tentara bulu hitam Xiao Zhou pemberani dan pandai bertarung. Hanya dalam beberapa bulan itu memecahkan penghalang utama di Nanzhou. Itu mungkin kesempatan yang sulit. Pada saat krisis, satu orang memimpin tentara garis depan untuk menyelamatkan Nanzhou dan menyelamatkan orang-orang. Nampak di sana ia pun bercerita bahwa harus ada orang-orang yang diselamatkan. Nampak di sini sebelumnya ia bercerita soal komandan tentara Wei. Nampak di sini Ye Xiaoming membawa sesuatu dan ia berkata, Ye Xiaoming memilih untuk berdiri untuk menjadi seseorang yang kuat. Salah, Anda salah, ucapnya. Nampak di sini percakapan antar seseorang yang Mimin tidak tahu siapa namanya. Jika ada yang tahu dari kalian bisa komen di bawah. Seseorang di sini bertanya kepada seseorang lain di depannya, "Hei pamanku, baru mendapat kabar dari tentara bulu hitam bulan lalu bahwa komandan tentara Wu Wei telah digantikan oleh seorang anak laki-laki dengan nama keluarga Lu," ucapnya kepada seseorang di sana. Selain itu dikatakan bahwa pemuda itu tampan dan memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Bunuh ratusan orang di medan perang hanya dengan satu tebasan saja. Ucap orang tersebut. Nampak di sini Lusu pun menjadi primadona banyak orang, terutama primadona bagi semua wanita. Beberapa wanita pun mengatakan, "Betulkah, bukankah dia sama sekali tidak lebih buruk dari anak-anak Wang Cheng?" Ucap perempuan di sana. Perempuan yang lain pun berkata, "Baca di medan perang, bukankah itu lebih berdarah dari tuan muda itu?" Ucap perempuan-perempuan di sana yang kagum kepada Lusu akan kekuatan dan kecantikannya. Nampak para laki-laki pun berkata, "Bukankah tentara Wei adalah tim pagar yang terdiri dari sekelompok anak-anak tunawisma? Jenius apa yang bisa keluar dari sana?" Ucap orang tersebut yang yakin bahwa tentara Wei tidaklah kuat seperti yang ia bicarakan.
Nampak orang yang di depannya pun menimpali. Itu adalah tentara Wu Wei. Bahkan tidak akan bertarung, tetapi hanya akan melarikan diri. Puluhan ribu pasukan dibunuh oleh 3.000 tentara bulu domba tanpa meninggalkan sepotong baju besi. Ucapnya yang kepanikan menceritakan bahwa tentara bulu hitam bisanya hanya kabur dan lari. Nampak ia kaget karena tentara bulu hitam menghajar tentara. Nampaknya ia pun kaget karena tentara Wei telah menghajar tentara bulu hitam sampai kabur dan pulang tidak membawa baju sama sekali, atau bahkan mereka meninggoy dan bajunya diambil semua. Sungguh pemuda yang cantik, bernama Lu, tapi Lu adalah nama besar. Bagaimana mungkin ada anak-anak Lu di antara anak-anak tunawisma? Ucapnya. Tampak dari atas ada seseorang yang berkata kepada orang-orang yang berada di bawah yang ngobrol dan membicarakan soal tentara Wei dan si Raja Lusu. Apakah ada orang yang mau pergi ke kasino untuk membuka yang berikutnya? Ucap orang tersebut. Nampak orang tersebut pun berkata bahwa harus ada mata-mata yang ke sana dan kasino akan dimulai. Nampak orang-orang yang di bawah mendengarnya. Bahwa itu adalah tawaran yang sangat bagus. Lantas kemudian orang tersebut berkata, taruhan saja berapa hari Wu Weijun ini dan bocah itu bisa hidup. Ucapnya kepada semua orang. Saya bertaruh, saya tidak hanya bertaruh untuk ini. Saya bertaruh pada beberapa banyak pasukan bulu hitam yang bisa dibunuh oleh tentara Wu Wei. Lantas yang lain pun berkata, lalu aku akan bertaruh pada kematian anak itu. Ucap orang yang lain bahwa tentara Wu Wei juga akan diajar oleh tentara bulu hitam ataupun sebaliknya, dan mereka pun akan mendapatkan uang yang banyak. Nampak cerita pun berlanjut. Semalam kasino-kasino besar di Wangcheng membuka pasar baru satu demi satu. Popularitas tentara Wu Wei dan tentara bulu hitam terus tumbuh. Ucapnya. Yang mengetahui kondisi itu sangatlah baik bagi kasino. Dia pun lantas berkata, sungguh sangat malang, saya dikirim ke depan untuk mencari tahu sehingga pemilik dapat pengganti peluang baru tepat waktu. Ucapnya bahwa ia diutus untuk memata-matai dan bersiap untuk memenangkan kasino-kasino yang ada. Lantas Lusu berkata, jadi apa maksudmu? Orang-orang di Wangcheng tidak hanya menggunakanku untuk mengubah cerita tanpa membayar sesuatu, tetapi juga bertaruh padaku. Ucap Lusu. Lantas kemudian di sini Komandan Liu pun bersiap menodongkan senjatanya. Dan nampak Li Hitan juga sedikit marah. Jadi apa maksudmu? Ucap Komandan Liu. Ada banyak orang di kota kerajaan yang sekarang penuh dengan kebencian terhadap raja, berharap dia mati secara tragis. Ucapnya kepada sang mata-mata. Lantas Xiao Yu pun berkata kepadanya, jadi apa yang kamu mau? Pikir sebelum Lusu pergi ke Wangcheng, ada sekelompok besar penggemar Nyipo-nya di Wangcheng? Tanyanya. Xiao Yu pun nampak panik karena ada banyak penggemar dari Lusu. Mungkinkah itu wanita-wanita cantik? Dan Xiao Yu nampaknya panik melihat hal tersebut. Ia pun seolah-olah mengancam mata-mata tersebut. Nampak di sini sang mata pun ketar-ketir. Ia hanya berpikir dalam hatinya, mengapa orang-orang ini tampaknya tidak memiliki fokus yang tepat? Tanyanya kepada mereka semua. Lantas cerita anime pun berakhir di sini dan akan lanjut di Spermi Gridlock chapter yang selanjutnya. Oke,